Son of Jogja. Hai, halo Kacamata Jogja, selamat sore semuanya. Apa kabar nih Kacamata Jogja? Sore hari ini di Sesi Soma seperti biasa. Siapa lagi kalau bukan saya, Ella Arlika, ya kan, menemani Kacamata. Sore hari ini setiap hari Jumat nih Kacamata Jogja, ini adalah Sesi Soma terakhir di tahun 2023 ya. Tidak tahu tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa nemenin Kacamata Jogja gitu ya, masih bisa berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi wawasan buat Kacamata Jogja supaya ilmu agamanya makin ngotok gitu Kacamata Jogja. Dan masih barengan sama Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Belum. Udah? Belum. Mana ini? Udah belum? Coba Pak Ustadz. Belum ini. Udah belum? Oh yang ini udah nih. Coba. Oh, ya, ganti yang ini aja. Enggak itu 8 betul. Udah bisa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanjeng Muda. Alhamdulillah sore hari ini syahdu sekali di akhir tahun. Dan ini Jumat terakhir di 2023 kalender Masehi. Mudah-mudahan nasib kita di Darum 2024 lebih baik Kanjeng Muda. Amin. Ya, makanya kita berdoa ini pas mumpung di penghujung hari Jumat, sesuai hadis bahwa doa di penghujung Jumat itu mustajab. Mari kita akhiri di Sasi Soma edisi 2023. Doa dulu nih. Dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kumaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maut syirran wa ajran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami semua ya Allah, Sasi Soma, keluarga besar ini semuanya yang hadir, yang mendengarkan, yang langsung maupun yang streaming ataupun yang nanti mendengarkan secara ulang. Semoga Engkau berikan kami semua ya Allah kesehatan, keselamatan, perlindungan, umur panjang barokah ya Allah. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisanikulah wala taqini la nafsi tarfatain. Ya Allah, semoga berikanlah takdir terbaik untuk kami dan keluarga kami. Berikan nasib terbaik untuk kami dan keluarga kami. Ya Allah, ke depan kami tidak tahu bagaimana nasib dan takdir kami pasrahkan kepadamu ya Allah, yang Rahman, yang Rahim, yang Maha segala-galanya. Ya Allah, berikanlah kami semua kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam amal soleh dan kebaikan. Berikan kami rezeki luas barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dengan soleh-solehah, diberikan mudah suan ke Mekah Madinah. Diberikan kami semua ya Allah kekuatan untuk menghadapi ke depan apapun yang terjadi. Kami lebih baik, lebih sabar, lebih taat kepadamu ya Allah, lebih takwa, dan mudah-mudahan ya Allah apa yang kami lakukan Engkau ridhoi semua dosa Engkau ampuni, dan apa yang menjadi hajat kami, kebutuhan kami Engkau kabulkan semua ya Allah. Ya Allah yang Maha segalanya, Engkau tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, dan rangkaian doa-doa kami mungkin ada yang salah, maka maafkanlah dan sempurnakanlah ya Allah. Engkau tahu apa yang ada dalam dada kami, Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerasan dan kekhawatiran kami ya Allah. Ya Allah yang Maha segala-galanya, berikanlah ya Allah kami ya Allah semuanya ini ya Allah kebahagiaan fitunya ila akhirah ya Allah. Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Kita mulai Sasi Somanya dengan berdoa dulu Kacamata Jogja. Mudah-mudahan ini di penghujung 2023
materinya kita bisa bawa ke Kancah Muda untuk bekal di tahun 2024 nanti. Ya Kancah Muda ya. Oke, mudah-mudahan nih juga nih kalau Kancah Muda nih sekalian ya, tadi kita udah amin ya. Kan selama sepanjang waktu siaran Saksi Soma saya selalu minta didoakan supaya bisa umroh dan haji ya. Jadi tolong amin yang kencang. Bagus, sip. Mudah-mudahan diijabah. Amin. Oke. Berarti kita ini sebelum masuk 2024 kita bahas apa nih Pak Ustadz kita? Jadi dari kemarin saya itu pengen bahas ini ya, dan ini memang saya paskan di momen akhir tahun di mana akhir Saksi Soma di 2023 ini. Nah, kata kuncinya adalah untuk menghadapi 2024 dan seterusnya itu adalah doa mujarabnya, obat mujarab. Maksud saya tulis di status saya di Facebook, obat mujarab salah satunya adalah berbaik sangka sama Allah. Nah, kita hanya butuh modal berbaik sangka, karena yang paling berat di akhir zaman adalah berbaik sangka. Itu paling berat. Kenapa tuh Pak Ustadz? Ya, karena banyak orang doa, misal contoh, ya Allah berikan saya kekayaan ya Allah. Jelas kan? Minta apa dia? Kaya kan? Ternyata dia seorang pegawai pabrik. Oke? Dia doa minta kaya. Gaji dia di pegawai pabrik itu UMR. Anggaplah UMR Jogja 2.500 atau 2,5 juta. Kalau dia pengen kaya, berarti standar kaya itu kan dia punya uang ratusan juta. Bahkan kalau dia bilang kaya itu harus standarnya miliar. Nah, kalau dihitung dari 2.500.000 kali miliar, itu dia butuh kerja berapa kali, berapa lama? 100 juta aja dulu aja sudah susah sekali. Lama kan? Maka ketika dia minta kaya, itu kadang-kadang itu kalau dikasih uang langsung kan enggak begitu cara sunatullahnya begitu, apa qadarullahnya begitu, enggak. Jadi ketika dia minta kaya, dia menjadi buruh di pabrik dengan gaji 2,5 juta, maka dia akan apa? Kita pasrah sama Allah kan? Allah akan nemuin orang yang tepat, dan kemudian pasti dia akan apa? Kalau dia geser jadi manajer, naik pun itu susah. Karena apa? Karena kemudian kalau dia tinggi jabatannya di situ, dia bisa mengancam juragane. Maka kemudian kadang-kadang doa minta kaya ini dia dikeluarkan dari perusahaannya, dia dikeluarkan dari pabriknya. Kenapa? Karena ternyata di pabrik lain itu membutuhkan dia, atau mungkin dia justru tidak ikut pabrik. Misalnya dia, ini yang saya lihat karena saya kemarin nonton filmnya Kretek itu loh, apa? Gadis Kretek itu kan? Oh iya. Dia kan jadi ternyata itu cerita nyata. Betul. Dia bikin sendiri malah. Nah, jadi ketika dia kan dihajar dulu. Jadi kisahnya minta kaya malah dihajar. Kemudian dia ditemukan. Nah, jadi ternyata episode doa kita minta sehat contohnya. Ya Allah, saya minta sehat. Ternyata dikasih sakit sama Allah. Kalau kita negatif thinking, buruk sangka sama Allah, gimana tuh Allah? Aku tuh minta sehat, kok engkau kasih sakit ya Allah? Padahal karepe Gusti Allah, kamu tak kasih sakit dulu, biar kamu ngerasain dulu sakitnya, kamu aware banget. Ingat, ketika kita belum kena penyakit, itu aware-nya beda kalau kena penyakit. Betul. Makanya kemudian orang minta sehat, kadang sama Allah dikasih sakit. Kenapa? Begitu tiba-tiba dia divonis, kamu sakit ini, wah langsung aware-nya muncul. Makan ini nggak mau, dia betul-betul ketat, dietnya super luar biasa. Bahkan habis itu dia sehatnya luar biasa, gara-gara kena. Begitu dia nggak kena, dia masih nggak apa-apa cuma dikit, nggak apa-apa cuma dikit. Duren nggak apa-apa. Betul nggak? Ya kan? Iya. Jadi, saya sama suami aja kan, suami saya kadang dulu waktu kecil suka sakit. Sama saya yang golongan darah O yang paling jarang banget sakit. Terus gitu. Lagi, contoh kita kan terus apa lagi? Iya, jadi kalau dia tuh alarmnya cepet, kalau saya gitu. Jadi ada beda-beda ya. Jadi kembali ke tema tadi. Jadi ketika orang doa minta kaya, kadang dikeluarkan dari perusahaan. Dia minta kaya, kadang-kadang dibikin dia bermasalah dengan kantornya. Dia minta kaya, kadang-kadang dibikin dia nggak nyaman sebagai pegawai negerinya misalnya. Karena kalau dia jadi pegawai negeri, untuk jadi orang yang kaya kan susah di situ. Karena gajinya terukur, tertakar. Kemudian dia harus keluar kadang-kadang. Sehingga ada tulisan, saya malah membaca salah satu orang itu, alhamdulillah dengan dikeluarkan atau misalnya dengan resign dari ASN, kemudian Allah berkenan malah saya jadi keliling-keliling banyak negara. Loh, ini bukan berarti mengejek ASN-nya. Doa dia lama, minta kaya. Nah, caranya Allah dia keluarin. You kalau di kantor, you nanti mau nyambi masalah. You jadi ASN, kalau kamu kemudian nanti nyambi di jam kerja, kamu kena masalah. Ini kamu zalim dengan kantor. You
Tak keluarin kata Allah. Kamu tak keluarin biar kamu bisa fokus di bisnismu, biar kamu bisa fokus di trainingmu, biar kamu bisa fokus di diklatmu, biar kamu bisa fokus di jaringanmu. Itu kata Allah. Karena kalau kamu di dalam kamu zalim. Gitu kan? Jadi orang kadang nggak tahu, aku minta kaya kok malah jadi begini ya Allah ya. Ya itu proses awal. Kok malah miskin ya Allah? Loh kan gitu. Suami istri. Ya Allah jadikan istriku yang solehah. Galaknya minta ampun mas deh. Baru ditunggakan malah tambah galak. Loh gimana ya Allah, aku itu doa minta istriku agar solehah. Kok tambah galak? Ternyata Allah punya karepnya apa? Oh, istrimu galak karena kamu miskin, karena kamu ngepres duitnya. Sekarang kamu usaha. Gimana caranya biar dia nggak galak? Kasih dong duit yang banyak. Allah kan ngasih sinyal gitu. Oh gitu ya? Iya, agak lembut. Oh gitu Pak Ustadz. Loh iya. Jadi jangan kaget ketika minta doa istri yang solehah, kadang-kadang malah dibikin istrinya tambah galak. Biar apa? Biar laki-lakinya tambah usaha, tambah bergegas, tambah semangat cari kerja, cari peluang, cari cuan, cari poin, gitu. Nah, itulah cara. Karena sekarang ini kalau tidak hati-hati, ya Allah aku udah duha, aku udah tahajud, aku udah puasa, kok hidupku tambah berantakan. Lo jangan gitu. Memang sama Allah dikasih berantakan, biar berantakan dulu biar kamu bisa nata. Oke? Siapa tahu bangunanmu itu buruk, jelek, fondasinya kurang bagus. Ya. Kamu tak hancurin dulu kata Allah. Kamu tak bikin berkeping-keping dulu sama Allah. Dibikin berkeping-keping akhirnya apa? Akhirnya biar nyusun dengan baik. Gitu loh. Nah, itu nanti kita akan bicara langkah yang di sesi kedua nanti bagaimana caranya agar husnudzon itu tumbuh. Nah, kembali ke yang lain. Jadi gini, ketika orang berbaik sangka sama Allah itu kenapa penting? Karena banyak peristiwa yang membuat kita itu kemudian mempertanyakan Rahman Rahimnya Allah kan kurang ajar. Mempertanyakan keadilannya Allah kan kurang ajar banget itu. Iya. Kan gitu kan? Ya Allah, loh kan gitu kan? Iya. Sering kan? Ya Allah, aku yang sholat, aku yang puasa, aku yang ngaji, dia yang masum, dia yang maksiat, dia yang ghibah, baik-baik aja. Gitu. Dia yang lancar jaya ya Allah. Kamu nggak tahu, lancar jaya kan di matamu. Kalau kamu tahu aslinya behind the skin-nya dia itu sebetulnya parah. Kamu nggak tahu, kamu tak kasih ini. Wang sinawang. Ya, biar kamu itu apa? Kamu itu kuat dulu. Jadi kalau kamu dapat kaya, nanti tuh kayamu itu berbagi dengan baik. Kamu merasakan bagaimana orang punya utang. Kamu merasakan bagaimana orang itu susah. Jadi kamu tak kasih seperti ini biar kalau nanti kaya kamu itu nggak lupa. Gitu loh. Jadi Allah itu ngasih tarbiyah, pendidikan dalam setiap episode kehidupan diri kita. Jadi jangan pernah bilang, ya Allah ini istri saya ini jodoh saya atau bukan. Oh kurang ajar kamu. Ya itu jodohmu. Nah sekarang yang cara pandangnya adalah, ya Allah apa salahku kok istriku cerewet. Ya Allah apa salahku kok istriku begini. Akhirnya introspeksi. Makanya ya Allah ini salah saya, aku tahu ya Allah. Salah saya, aku mengharapkan istriku. Aku gak boleh, aku mengharapkan dirimu ya Allah. Jadi jangan pernah mengharapkan istri, jangan pernah berharap pada istri, pada suami itu keliru. Jadi istri punya salah, jangan berharap pada suami. Ya Allah, gimana toh tak kira suamiku tuh bergegas luar biasa, duitnya banyak, ternyata ngepres ya Allah. Lah ini gimana ya Allah, jangan gitu. Tanyanya sama Allah adalah, ya Allah berikan rezekimu untukku dan suamiku ya Allah. Jadi gitu. Jadi ternyata Kanjeng Muda, jodoh kita, anak kita, keluarga kita, bahkan kamu hidup di mana saat ini itu tidak kebetulan. Semuanya sudah Allah skenario, desain by desain semua gitu loh. Jadi gini. Kanjeng Muda, ketika kamu didolimi, ketika kamu dikhianati, diurii misalnya, itu adalah skenario Allah agar kamu apa? Kamu kuat, kamu strong, kamu bagus dan ada peluang dosa yang bisa terhapus. Ini yang orang kadang-kadang nggak mikir. Ya Allah, dari kemarin saya ketulot-tulot terus toh ya. Di sini dihajar, di sini dihajar, di sini digini. Saya kok kelihatannya orang yang sangat tidak beruntung ya Allah. Jangan bilang gitu. Nggak boleh. Ya Allah, kok saya sangat beruntung ya dengan begini. Semoga Engkau ridho dan atas keriduanmu gugur semua dosa-dosaku ya Allah. Karena apa? Ingat, kadang ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan tahajud. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan sedekah. Ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan yang namanya melakukan amal soleh, duha, ngaji, puasa, dan teman-temannya. Tapi ada sebuah dosa bisa terhapus dengan rasa sedih, rasa kecewa. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ya memang itu hadisnya ada.
Oh ya? Ada. Kamu aja nggak pernah nyari gara-gara sekarang kena masalah atau nggak kena masalah, kamu harus nyari. Sebentar saya cari. Udah Cari. apa tadi Pak Ustaz? Ya, jadi kesedihan Dosa. itu menghapus dosa. Kesedihan menghapus dosa. Kesedihan menghapus dosa. Tulisannya gitu. Kata kuncinya kesedihan menghapus dosa. Nah, Oke. Sting, ketemu nggak? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, Rasa sakit terus menerus, rasa capek, rasa capek, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan hati, susah hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Ketemu nggak? Bukhari Muslim. Siapa yang riwayatin? Bukhari dan Muslim itu sudah excellent hadis. Karena kalau Bukhari dan Muslim namanya muttafaqun alaih, Kanjeng Muda. Muttafaqun alaih itu artinya Bukhari ngeriwayatin, Muslim ngeriwayatin. Kadang ada yang di Bukhari diriwayatin, Muslim nggak ngeriwayatin. Ada yang kadang Muslim ngeriwayatin, Bukhari nggak ngeriwayatin. Ini dua-duanya kompak, bos. Berarti mantap. Mantap hadisnya. Jadi rasa sedih, rasa sakit, rasa kecewa itu menghapus dosa. Alhamdulillah. Makanya gak usah nangis, Kanjeng Muda. Yang sedang diputus sama pacarnya gak usah nangis. Yang sedang diremehkan gak usah nangis. Yang sedang dihina gak usah nangis. Dan ingat, kadang-kadang orang ini walaupun mereka gak tahu hadis, artis-artis tertentu, aktor-aktor tertentu, itu ternyata besar karena dihina, karena diremehkan, karena direndahkan. Itu rata-rata. Maka film Joker itu kan menginspirasi. Ya kan gitu. Jadi betul orang disakiti, dihina, ditekan itu naik malahan ke permukaan. Itu resepnya. Maka anak-anak jangan dibuai dengan kenyamanan kehidupan. Nanti nggak naik dia. Dibikin susah. Gimana caranya naik bis? Ngerasain naik bis, ngerasain, kemudian ini ngerasain, banyak dibikin ngerasain biar dia nanti punya kan naik. Kalau semuanya serba ada, survive-nya naik ya, survivalnya naik ya, terus bertambah. Gitu, ya. Jadi gitu hanya mudah. Jadi kita nggak ada waktu untuk berburuk sangka sama Allah. Harusnya baik sangka sama Allah. Nah, kata kuncinya gitu. Nabi itu bedanya sama kita cuma apa? Nabi itu sedikit pun nggak punya rasa suudzon sama Allah. Husnudzon tok isine. Walaupun ditimpa apapun itu husnudzon. Itu sarafnya diputus apa gimana? Ya bukan gitu. Artinya kita dikasih kesempatan meniru, menduplikasi, niteni, niroke, kan gitu kan istilahnya. Istilahnya kan amati, tiru, modifikasi dengan kita sendiri karena kita beda sama Nabi. Modifikasi itu artinya sesuai dengan zaman kan gitu. Jadi ini sangat sering sekali kan yang muda. Tiba-tiba Anda kontrak di lingkungan yang sangat bullshit lah, wah nggak enak sekali. Nah itu mungkin cara Allah agar kamu kuat, sabar imannya, kamu gimana ngeresponnya, ngadapin seperti itu. Siapa tahu kamu terdidik kan. Jadi contoh ya, banyak sekolah-sekolah itu yang isinya orang-orang nakal, kadang-kadang yang tampil prestasi itu malah melejit daripada sekolah yang isinya orang pinter-pinter. Kadang-kadang begitu. Iya, teman-teman saya juga gitu. Ya kan gitu. Ya artinya apa? Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Allah menyeting kamu ketemu jodoh yang itu adalah settingan Allah. Allah berikan anak yang itu berarti itu settingannya Allah. Allah berikan pekerjaan seperti itu, kemudian mau begitu-begitu. Pokoknya semua kronologi itu hanya rangkaian cerita yang sudah Allah siapkan untuk diri kita. Tinggal kita berbaik sangka dalam menjalani cerita itu. Ingat, semua itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Bagaimana rezeki kita, bagaimana mati kita, dan gimana jodoh kita itu sudah ditulis semuanya. Maka jodoh, rezeki, mati itu misterius. Nggak pernah bisa. Kok kamu ketemu sama itu gimana ceritanya? Itu pertanyaan bodoh. Kan gitu Mas De. Kok bisa kok ketemu kuwi mbiyen piye? Loh itu nggak bisa. Misalnya, kowe kok iso entuk bojo Panglima TNI, berarti mbiyen kowe dolane ning ngene kantor TNI terus ya Mas De. Apa ngono ya ora? Itu siapa tahu TNI-nya itu baru kemana, baru ngobrol atau baru jalan kemana, nggak ngira kan ketemu jodohnya di situ kan, nggak ngira. Ada orang yang ngetem di markasnya tentara, ya ora entuk tentara ki ya ono nganti saiki ya ono. Udah deket-deket sama artis ternyata gak dapet artis. Ya ada lah. Itu namanya itulah rahasia ilahi gitu lah kan yang mudah. Jadi oleh karena itu kalau kita tahu bahwa semua itu bukan kontrol kita, bahasa Inggrisnya apa?
Under control, bukan under control kita pokoknya. Semua peristiwa itu bukan dikontrol kita, semuanya dikontrolnya Allah. Kita itu hanya memoles saja, hanya mengikuti saja. Sabar itu adalah tools untuk kalau dapat peristiwa yang menyedihkan. Sabar. Dan syukur itu adalah tools kalau kita dapat peristiwa yang membahagiakan. Jadi ternyata bahagia dan kemudian kesedihan itu adalah dua-duanya sudah Allah siapkan tools. Kalau kesedihan sabar, kalau kebahagiaan syukur. Nah itu toolsnya cuma itu. Cuma ini harus dilatih, gitu loh. Orang sering gagal ketika dapat kebahagiaan, tapi kalau kesedihan banyak yang berhasil lah. Lihat orang-orang yang ditimpa kesedihan sama Allah, dikasih kesedihan dia rajin ke masjid, duhanya gak pernah putus, tahajudnya kencengnya luar biasa, ngajinya istimewa, wirid zikirnya, sholawatnya keren luar biasa. Lihat orang sedang bermasalah, diem dia, nggak banyak bicara, nggak banyak komentari orang, sosmednya dia tutup, dia pokoknya sama Allah, wah ke mihrab terus, pokoknya yes, pokoknya ngojang ngaji, posa, wirat dikandikir, perang apa uang liar direken lah, dia Allah. Itu lihat orang kalau kena kesedihan itu gitu. Tapi orang dikasih kebahagiaan sama Allah, bangga dia, ya aku, ini aku ya sopo ya toh, dia bangga. Allah nggak senang. Maka ingat, saya tadi khutbah di Syahid, saya katakan, kalau kalian tidak sholat, kalian tidak sujud, maka lebih terkutuk daripada setan. Ingat, setan itu bukan orang yang nggak sholat. Setan itu sujud subhanallah. Sebelum ada Nabi Adam, setan dan malaikat levelnya sama-sama sholat di dalam surga. Kenapa setan diusir dari surga? Karena setan itu diminta nyembah Adam, nggak mau. Diminta sujud sama Adam, nggak mau. Apa kata setan? Setan mengatakan, nggak bisa ya Allah, ana khairum minhum, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Aku dibuat dari api, dia dari tanah. Ya nggak mau ye, kan gitu kan. Nggak mau gue, gitu kan. Pokoknya gue nggak mau ya Allah, gue nggak mau. Wah, jadi Allah tidak mengizinkan manusia sombong masuk ke surga. Jadi surga itu nggak bakal dihuni sama orang sombong. Salah satu sombong adalah merasa amalnya banyak, itu sombong. Merasa amalnya top, itu sombong. Merasa ilmunya yes, itu sombong. Maka itu gak bakal masuk surga, pasti. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Amal kita tuh gak seberapa katanya muda. Apalagi Anda umroh posting zong, Anda haji posting zong. Pak Ustadz, saya mau posting nanti. Oh ya itu zong. Makanya tak ingat dari sekarang itu zong. Ustadz kan lama mintanya. Ini minta di sesi Soma aja lama loh. Ya kan, saya minta didoain nama Kak Cabun. Masa saya nggak posting Pak Ustadz? Makanya aku udah pesan. Pak Ustadz. Aku sudah pesan sama kamu kan. Besok kalau ke sana foto boleh, posting jangan. Pak Ustadz. Ya kalau posting sandalnya aja diposting gitu. Orang udah tahu kamu di Medina. Orang udah tahu kamu di Mekah. Udah kamu nggak usah gaya. Kamu pengen pinggiran Mekah boleh nggak? Nih, ini. Hitam-hitamnya dikit aja Pak Ustadz. Ya boleh lah. Ada love-nya gitu. Ya terserah. Tapi jangan norak-norak amat. Kecuali kamu agen umrah silakan. Memang harus promo ya Mas ya. Jadi kembali ke tadi. Jadi apa? Kalau kita hanya dasarkan dengan amal kita itu seberapa? Sholat aja cepet-cepet banget. Kita sholat aja bukan ingat Allah, ingat yang lain. Gimana? Kita puasa aja bayangannya adalah segera cepat buka. Yang dipikir bukan amal soleh tapi menu buka puasa. Lah gimana? Jadi kalau kita diaudit amal kita, mohon maaf sekali, itu gak layak masuk surga. Masa sujud kita dibayar dengan surga? Ya ora nombut-putih bos. Mau sujud cuma 5 menit kali 5, 25 menit, tambah zikir 5 menit, 30 menit, dapat surga. Kok ya gini, penak banget. Itu gak ada levelnya. Kalau sujud kita ditakar dengan surga itu gak level. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka kita diperkenan masuk surga. Gitu loh. Maka yang Allah minta dari kita sami'na wa ata'na. Ada yang sholat dengan kadar yang gak begitu khusyuk, ya wis piye meneh. Ada yang sholatnya nggak begitu paham bacaannya, ya apa dikata. Ada yang sholatnya ternyata bacaannya itu nggak jelas karena mungkin nggak tahu ilmunya, ya wis penting dia gelem sujud. Jadi Allah itu tahu persis gitu loh. Yang dihitung sama Allah adalah samina wa atau nanya itu ya. Karena banyak orang itu yang sampai hari ini lah, itu jangankan samina wa atau langsung wani lah ngomong, oh gedang merah salat ya tetep urip kok.
Lek ngomong ngono Mas De. Ora ngopo salah jenengan jengking nyatane udah misah-misuh wae. Mending aku rasa ternyata misuh. dia berani gitu padahal dia muslim. Keren kan? Wani tenan kan Gusti Allah gitu kan. Gitu loh. Makanya Allah itu betul-betul respect sama orang yang mau sujud. Meskipun sujudnya saya gurut-gratul, sujudnya rapatek cetok, sujudnya masih salah, Allah masih respect. Ustaz, Yo. Sami'na wa ta'na memiliki arti kami dengar dan patuh. Yes. Ungkapan ini merupakan potongan dari ayat An-Nur ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya jelas lah. Kalau Allah perintah A kita A itu pasti beruntung. Walaupun yang penting mau melaksanakan dulu perkara dalam pelaksanaannya, SOP-nya ada yang tidak pas, itu Allah ampuni. Allah ampuni. Contoh, Allah wajibkan kita berpuasa Ramadan. Dia puasa. Di tengah-tengah puasanya dia kadang masih ghibah dikit-dikit. Itu Allah tahu. Tapi jangan nentang dong. Nanti Allah akan kasih tahu. Gini loh, orang beramal itu pertama kali itu amalnya asal-asalan lah. Yang penting jalan dulu kan. Tiba-tiba Allah buka hatinya. Yuk dengerin ceramahnya Caci Soma, biar kamu tahu gimana puasa yang benar. Yuk dengerin ceramahnya Ustadz ini Ustadz itu. Yuk kamu kesana, kamu akan dikasih tahu. Oh ternyata saya sebagai Ustadz pun melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah. Itu pun kadang baru nggak yang saya lakukan ada yang keliru dikit, ada yang nggak beres dikit. Ternyata yang betul begini. Itu pun setelah melakukan diarahin kemudian sama Allah, dengerin ini. Loh ini kamu tahu nggak? Oh gini tak ternyata. Itu jadi kamu lakuin dulu, nanti sambil jalan Allah kasih tahu. Oke? Jadi nggak perlu kita kemudian ngaji dulu, ngotok dulu baru ngamalin. Amal dulu nanti Allah ngasih tahu. Jadi orang itu kalau udah ngamal dulu, udah nyebur ke kolam dulu, nanti kan dia akan terpaksa kemudian ipik gimana dia bisa ke atas. Betul. Jadi orang kalau udah ngelaksanain dulu, itu baru nanti kemudian Allah akan atur. Tapi kalau nggak pernah mencoba, hanya baca kajian tapi nggak pernah praktek, ya akhirnya ngelumpuk ilmu tok. Ilmu yang tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Gitu macam muda. Nah jadi kembali ke tadi, orang yang Sami'na wa ta'na itu artinya apa? Kamu tak kasih takdir begini, kamu sekarang begini, Sami'na wa ta'na. Oh ikut. Aku ridho ya Allah. Bismillah. Aku terima ya Allah. Ya. Sampai ada istilah yang paling keren, Alhamdulillah ala kulli halin. Wah itu ungkapan yang keren dalam hadis. Alhamdulillah ala kulli halin. Apa itu artinya? Ya Allah, matur nuwun atas semua yang terjadi, atas semua hal, ala kulli halin. Dia berterima kasih sama Allah atas semua yang terjadi. Entah rasa sedihnya, entah rasa bahagianya, entah peristiwa A, B, C, D, E yang terjadi, dia selalu bilang Alhamdulillah ala kulli halin. Pokoknya mau baik mau buruk aku Alhamdulillah. Wong Jawa ki begitu ala. Piye Kang? Alhamdulillah tiba ora ketabrak meng tiba. Isih Alhamdulillah Mas saya tiba. Piye Kang? Alhamdulillah mengilang dompetnya ra ilang. Masih Alhamdulillah. Nah, itu yang dimaksud. Apa? Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, jika melihat dari artinya, kalimat Alhamdulillah ala kulli hal ini mengungkapkan kalau sebagai manusia harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan di dunia. Ya, jadi nikmatnya rezeki, kesehatan, dipermudah segala urusan dan lain-lain. Nanti orang dikasih sakit bersyukur, kenapa? Bisa introspeksi kemudian merubah pola hidupnya, pola makannya, betul? Orang kemudian ada masalah dengan kehidupannya, dengan rumah tangganya, dengan tetangganya, dia introspeksi, dia menjadi orang yang berjiwa besar, dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Jadi intinya semua peristiwa itu Allah hadirkan pada kita, bukan sesuatu yang kebetulan. Dan ingat, salah satu ciri Allah sayang adalah kita diberikan ujian. Oke. Ya itu nanti bisa kamu searching, tapi untuk di sesi kedua ya, bahwa bagaimana seorang ketika Allah senang sama hamba, maka Allah akan mengujinya. Nah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Nah, nanti kita bahas di segmen kedua, Kanca Muda. Nah, gitu ya. Jadi berbaik sangka sama Allah, Kanca Muda. Karena apa? Karena itu menjadi obat mujarab untuk mengatasi, menjalani
episode kehidupan tiap-tiap episode. Karena hidup ini isinya episode. Nah, kita harus siap dengan episode tiap episode yang telah disiapkan oleh the sutradara terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next chapter of life. Yes. Ya, Allah itu baik, Tuhan itu baik. Ini kayak lagu ini buat Kanca Muda.
106.1 Jeroni Wadurul Son of Jogja. Masih di stasiun Soma sana sini soal agama di Kacamata Jogja. Berbaik sangka sama Allah. Tuhan itu baik ya. Kayak tadi lagunya Feby Putri, judulnya Usik itu, Tuhan itu baik. Emang Tuhan itu baik, punya rancangan yang luar biasa yang kadang-kadang kita aja gak tahu. Karena Tuhan itu baik. Oke, tadi Pak Ustadz ngomong apa ya? Tunggu sebentar, saya sudah catat di sini. Ketika Allah mencintai seseorang hamba, Allah mengujinya. Oke. Ini saya cari dulu apa gimana nih Pak Ustadz? 8. Sip. Ketika orang dicintai sama Allah, maka Allah akan dikasih masalah, bukan dikasih kenikmatan. Kenapa? Karena Allah ingin di dalam hatinya hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Iri dong ya Allah, ya Allah tuh maunya kita Nggak sama Allah lain. gitu ya. Ya, bahkan dengan pasangan pun kadang Allah akan bikin kamu kecewa. Jadi ini untuk catatan kita semua. Kadang pasangan kita membuat kita kecewa. Kenapa itu terjadi? Karena Allah titip pesan, yang bikin kamu bahagia bukan pasanganmu, gue, kata Allah. Jangan pernah berharap sama pasanganmu, gue berharapnya kepada gue, kata Allah. Karena kalau engkau berharap pada pasanganmu, semakin kau berharap pada pasanganmu, semakin Allah bikin pasanganmu nggak akan sempurna, nggak akan baik. Kenapa? Karena Allah cemburu terhadap harapan-harapan yang disematkan pada selain Allah. Dan ketahuilah, orang-orang yang akan dinaikkan derajatnya, akan dihapus dosanya, dan akan dicintai sama Allah adalah orang-orang yang dikasih persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Nabi Musa dikasih persoalan yang sangat pelik dalam kehidupannya. Dia kejar-kejar sama Fir'aun dan tidak main-main. Ketika itu Nabi Musa dihadapkan pada peristiwa Laut Merah. Maju mati, mundur mati. Maju mati karena Laut Merah, mundur mati karena di situ ada ribuan pasukan dari Fir'aun. Disitulah titik deadlock kehidupannya Nabi Musa. Masalah kita itu gak seberapa dibanding masalah Nabi Musa waktu itu. Coba kalau kamu dikasih masalah Nabi Musa waktu itu, selesai. Nabi dipepet itu. Kalau Allah sayang sama Nabi kan harusnya kamu tak sayang, jangan sampai ada orang yang nyakitin kamu gitu kan. Enggak, dikasih sakit sama Allah. Itu kan bagaimana kamu bisa bayangin enggak? Situasi yang sangat galau tingkat dewa kan gitu. Maju mati, mundur mati. Kanan kiri nggak ada pilihan, cuma maju sama mundur. Maju mati, mundur mati. Di saat itu apa? Dia hempaskan semua harapannya kecuali hanya pada Allah semata-mata. Dan di saat itu dia pasrah dengan tawakal sangat tinggi. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah bisa menolongku. Pokoknya aku udah. Dan itu betul-betul hatinya itu plong. Tidak ada titik pun satu kecuali Allah aja. Nah ketika titik itu hanya satu Allah aja yang ada dalam hatinya, setiap Allah menolong. Dan ingat, pertolongan Allah kadang datang di garis finish, mendekati garis finish. Makanya banyak orang lama ya Pak Ustadz. Ya, makanya banyak orang nggak sabar, banyak orang susah. Ya, maka banyak orang yang nggak sabar. Makanya orang-orang pilihan itu bisa bertahan sampai garis finish. Gitu. Yang menang kan sampai garis finish. Pokoknya kamu lari cepat, kalau kamu nggak sampai garis finish, kamu nggak menang. Nabi Musa itu tidak tahu betul bahwa akan tongkat yang dia bawa itu menjadi penolong. Itu nggak tahu. Bahwa kemudian lautnya akan membelah dengan tongkatnya itu dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Nabi Ibrahim ketika pada posisi dibakar, dia nggak tahu kan sama ditolong sama, pokoknya dia yakin Allah menolong. Tapi dia nggak tahu kemudian pertolongan Allah itu dengan cara apinya itu menjadi adem. Kan kalau logika manusia berarti ada orang yang datang, pasukan yang lain, tiba-tiba pasukan itu kemudian mengambil Nabi Ibrahim diselamatkan. Itu kayak film-film toh. Kan gitu. Kan logika kita pakai logika manusia, film banget. Ini kan gak ada filmnya, gak ada dalam skenario para sutradara pun gak ada. Ini skenarionya itu langsung dari Allah, di mana api itu tiba-tiba, apinya tetap api lah, fisiknya itu api, tetapi kemudian materialnya itu es. Jadi malah kena di kaki itu dingin, nggak panas. Ini luar biasa. Oke. Jadi banyak peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi itu adalah peristiwa ibrah untuk kita lah. Bahwa nabi menjadi orang mulia yang luar biasa itu diuji. Makanya nih kata Kancah Muda ada tulisan yang menarik, tolong menjadi quote of the day gitu kan, bahwa
ora ana mulya tanpa pacoba. Tidak ada kemuliaan tanpa cobaan. Iya, ora ana mulya tanpa pacoba. Ora ana mukti tanpa cedak Gusti. Nah, mukti itu kan ampuh tanpa cedak Gusti. Jadi kata kuncinya adalah kalau kamu mau mulia, kamu dicoba. Lah, kamu dicoba itu biar mukti. Lah, kamu mukti itu caranya gimana? Yo, cedak karo Gusti Allah. Jadi, semua peristiwa yang ada pada diri kita, ketika itu membuat kita semakin dekat sama Allah, merapat sama Allah, senang sama Allah, itu berarti peristiwa yang Allah inginkan. Bukan hukuman, insya Allah. Itu sebuah cara, tools yang Allah siapkan agar kita naik derajatnya. Amin. Kan gitu kan. Jadi kan apa ya? Udah banyak sih peristiwa-peristiwa kalau kita gambarin bagaimana orang itu dengan doa-doanya, dengan husnudzon sama Allah itu malah kemudian diberikan yang luar biasa di luar pikiran manusia. Ingat, kita jangan pernah mikir solusi itu kenapa. Ini kan menarik lah. Jadi ketika kita doa, minta sama Allah itu sudah pasrah. Nah, saya baru tahu kata ikhtiar itu. Ternyata ikhtiar itu apa sih? Nah, itu kan. Ikhtiar itu ternyata gabungan antara usaha yang maksimal dengan ketenangan. Kepasrahan. Iya, jadi dia usahanya maksimal sampai tingkat tinggi, kemudian dia tenang. Kenapa tenang? Aku yakin Allah tahu. Aku yakin Allah tolong. Aku yakin Allah memberikan kebahagiaan. Jadi dia tenang dan usaha. Jadi dia nggak tergesa-gesa pengen dapat hasil, nggak tergesa-gesa pengen dapat keputusan. Dia pokoknya dia usaha dulu, tapi tenang. Itu ikhtiar. Jadi mari kita ikhtiar. Artinya apa? Usaha maksimal tapi tenang hatinya. Kan percuma usaha maksimal tapi isora yo, kira-kira piye yo. Itu namanya kamu nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar itu usahanya maksimal, sudah mengusahakan yang terbaik, tapi gitu dia ya? tenang. Harus punya ketenangan dan intinya apa? Tenang itu, nggak tergesa-gesa, kepengen tahu hasilnya, nggak tergesa-gesa, kepengen segera dapat hasilnya, enggak. Karena apa? Allah itu maha tahu. Hasilmu itu baik sekarang atau nanti. Ya, jadi orang dikasih sekarang malah jadi masalah. Nanti Allah kasihnya, gitu ya. Oke. Dan ingat, kebahagiaan itu milik semua. Jadi begini, kalau saya bahasanya gini lah. Bagi Ella dikasih uang 500 juta, mungkin nggak bisa tidur. Mungkin sujud syukur, mungkin gelimpang-gelimpang, mungkin gak karu-karuan, mungkin sudah dia menceritakan kebahagiaannya tuh gak habis-habis. Iya. Terus bengong. Iya, kan gitu kan. Tapi bagi orang tertentu 500 juta itu apa ini? Ini apa? Aku gak mau terima kalau segini. Dia gak mau terima kalau cuma segitu. Itu kan. Berarti apa? Ingat, harta itu deretnya adalah deret ukur. Artinya semakin kesana itu semakin nggak tetap deretnya itu deret nggak jelas. Jadi gini loh. Jadi kebahagiaan itu nggak perlu nunggu nanti. Jadi kebahagiaan itu nggak perlu nunggu kamu punya Alphard gitu kalau bahasanya Gus Baha itu. Makanya ada celoteh Gus Baha dengan para santrinya yang di angkringan itu menarik. Wah, piye kabare? Apik kabeh iki? Alhamdulillah Gus, sehat. Bahagia kowe Dewan. Alhamdulillah bahagia Gus. Padahal pengen iki lho uripe. Bahagia piye maksude? Gus Baha kan hanya tanya tapi Gojek. Loh, lah bahagia kula ta Gus? Kula pun mboten bahagia. Loh, lah kae sing do suka-suka kae bahagia nanti karo kowe. Loh, bahagia kula lho Gus. Oke, do duwe Alphard, kowe ora duwe. Loh, nika sing duwe Alphard nika tetep mboten bahagia kok saged. Kok iso piye? Lah iso nyambut gawe ta Gus. Kula pun mboten nyambut gawe lah boleh. Santai. Jadi artinya semangan iso ngopi serapopo ya. Tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena dia lihat, oh iya ya. Kacamata dia bener. Jadi kita itu yang salah kadang kacamatanya. Kacamatanya. Karena gini loh. Maka tadi saya diantar sama Mas Keli yang jamaah saya di Karomah itu, dia cerita. Satu saat saya tuh kepengen punya bisa tempat tinggal di mana kalau buka kamar, buka halaman itu langsung sawah. Jadi saya ingin sejuk luar biasa, enak rasanya gitu kan. Itu bayangannya iya buka kan gitu. Bulo. Oh enggak, dia betul-betul kepengen seperti itu, kepengen. Cuma kan susah mendapatkan yang itu. Nah, dia akhirnya suatu saat rumahnya harus renovnya total. Akhirnya dia harus ketika rumahnya mau dibangun, dia harus pindah. Untuk kontrak sementara, dia cari kontrakan yang kira-kira sesuai angan-angannya dia. Yang kontrak setahun di rumah yang kebetulan persis yang dia inginkan, yaitu rumahnya di tepi sawah. Jadi buka langsung sawah.
Kata dia, wah enak sekali tapi hanya seminggu 2 minggu habis itu ya biasa. Artinya apa? Kadang lo itu dia ngomong begitu. Ya, iya kan? Apa artinya? Kebahagiaan itu kalau nggak disyukuri selesai. Iya. Selesai. Karena apalagi kalau dia buka sawah ulot. Nah, jadi langsung serah bahagia mana? Iya, apa artinya? Relatif kan ya muda. Jadi jangan ngukur kebahagiaan tuh harus punya ini punya itu enggak. Iya. Ya. Nah, makanya orang-orang hasad, orang-orang yang iri dalam kehidupannya itu nggak pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena dia nggak pernah cukup. Karena dia selalu bandingin terus. Iya. Habis dia punya mobil terbaru, dia langsung mendadak hilang rasa senangnya karena tetangganya, rekan kerjanya, teman baiknya punya mobil yang lebih bagus serinya daripada dia. Dia langsung mendadak seperti naik odong-odong. Hanya gara-gara melihat temannya karena hasadnya muncul. Gitu lah. Ya, makanya iri dan hasad ini sangat ditakuti sama Rasulullah. Rasul mengatakan, aku khawatir dengan kalian ketika ada hasad dan iri nanti. Karena hasad dan iri itu seperti api yang melahap kayu. Artinya melahap amalan. Jadi pahala kita itu dilahap api dengan sangat cepat. Jadi amal kita itu kayu yang kering. Hasad dan iri itu adalah apinya. Itu menghanguskan semuanya. Itu bahaya sekali. Makanya salah satu tips simpel Kanca Muda untuk menghadapi tahun 2024 selain husnudzon kepada Allah adalah kalau kita punya rasa hasad sama orang, tiba-tiba orang lain punya ini, tiba-tiba orang lain bahagia karena ini karena itu, kamu langsung doa. Minta yang sama boleh, minta lebih bagus boleh. Jadi ini doa ketika dapat kabar orang baik. Si anu ketemu yang ini, alhamdulillah ya Allah, kalau pengen sugih ya Allah, sugih banget ya Allah. Apa? Itu lebih aman daripada kemudian kepo. Kok iso? Kepo lalu melakukan sesuatu yang nggak baik. Mendingan mendoakan ikut bahagia. Dan doa untuk diri sendiri, nggak usah untuk dia, nggak apa-apa. Iya. Karena doa, salah satu doa mustajab adalah doa ketika mendengar berita bahagia dari orang lain, itu mustajab. Oke. Sebenarnya itu hal-hal yang sulit ya Pak Ustadz ya. Sholat ketika bahagia, terus ketika orang bahagia kita ikut mendoakannya dan ikut berbahagia. Itu kan memang sebenarnya Allah tuh memberikan limpahan pahala untuk beberapa hal yang mungkin terlihat mudah padahal sulit ya Pak Ustadz kayak tadi gitu. Ya, jadi sekali lagi bagi kita yang hatinya ada dendam, ada iri, ada hasad, itu lebih mematikan daripada diabetes, jantung, kanker dan teman-temannya, stroke dan teman-temannya. Kenapa? Itu mematikan hati, mematikan iman, mematikan amal soleh. Oleh karena itu, mari di 2024 ini kita berbaik sangka sama Allah. Ketika Allah nitipin rezeki lebih banyak pada orang lain, kamu jangan lihat rezekinya, kamu lihat beban hidupnya, kamu lihat usahanya, ikhtiarnya, kamu lihat amalannya. Jadi kamu gak iri semata-mata karena duniawi. Karena uri kepada duniawi itu capek. Iya. Karena sebenarnya rezekinya banyak juga punya banyak ornamen gitu yang jadi, kita nggak lihat gitu. Iya, pastilah. Maka kira-kira orang-orang yang punya gaji miliaran dalam tiap bulan, apakah kemudian gaya hidupnya itu sama dengan ketika dia bergaji 10 juta per bulan? Enggak. Pasti enggak. Niat sugih kabeh banget ora karu-karuan. Pastilah. Misalnya orang kerja di luar negeri ya, entah di Eropa, Amerika, Asia atau mungkin di Jazirah Arab gitu kan, jarang ketemu sih. Ketika pulang, kira-kira bisa nggak dia angkirkan aja ya dek, pecel lele aja ya, bakmi Jawa aja ya, nggak usah mahal-mahal, kita tabung uangnya, apa gitu? Ya enggak, masih bro, sewa hotel, karena ya itu Allah setting memang begitu Kanca Muda. Jadi sebetulnya semua sama. Kalau kita nggak syukur itu hilang semua. Kalau kita syukur itu insya Allah apapun yang kita ada itu akan diberi bahagia mendadak sama Allah. Jadi Kanca Muda, kata kuncinya adalah udahlah, kita lepas itu hasad kita lepas iri kita lepas dendam kita lepas marah kita lepas semuanya. Kenapa? Karena itu nggak pernah membuat baik pada diri kita. Siapapun kita nggak akan pernah baik. Kita loskan saja. Nah setelah los itu Allah akan ganti dengan hal yang baik. Ya. Mudah bersyukur, mudah memaafkan, itu enak-enak itu, hatinya lega gitu Kanca Muda ya. Jadi sekali lagi Kanca Muda, selamat tahun baru 2024. Saya selaku narasumber Saksi Soma selama ini bersama Ella Ardika. Jika selamat tahun 2023 ada kata-kata kami yang membuat hati
terluka atau pikiran yang tidak enak gara-gara penyampaian yang saya sampaikan, maka saya dengan hati yang tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon doa dari Kanca Muda semua, para pendengar Sasi Soma Jeronimo, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan selama di Sasi Soma itu menjadi catatan amal soleh kebaikan kami berdua, dan tentunya amal soleh ini juga melimpah kepada Mas Dayadi, kepada Jeronimo dan semua yang terlibat di dalamnya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak Mas Dayadi, terima kasih Kanca Muda Jogja. Kayaknya sudah cukup ya. Jadi Sasi Soma sudah saya bawakan sejak tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2010 saya udah bawain Sasi Soma sampai sekarang 2023 gitu ya. Berarti udah lebih dari mungkin 15 tahun saya membersamai Sasi Soma. Mudah-mudahan banyak manfaat buat Kanca Muda Jogja. Banyak hal yang baik yang pernah diambil dari Sasi Soma gitu ya. Dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita temakan, mungkin punya pengaruh yang luar biasa buat Kanca Muda. Tapi kalau saya punya salah juga saya minta maaf Kanca Muda. Mudah-mudahan lagi itu jadi amal soleh kami Kanca Muda Jogja. Saya pamit, terima kasih sekali. 20 hampir mungkin 15 tahunan lebih saya menemani Kanca Muda di Sasi Soma. Saya pamit di tahun 2023. Mungkin 2024 saya gak akan ada di Sasi Soma lagi. Mungkin akan digantikan sama teman-teman yang lainnya Kanca Muda. Terima kasih. Mudah-mudahan kita punya amal soleh di hal lainnya yang masih bisa berbagi buat Kanca Muda tapi tidak di Sasi Soma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja NUN. Bye bye. Assalamualaikum.